terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Prof. Selamat pagi di Amerika ya, Prof ya? Iya, ya. Sabtu pagi di sini, Indonesia Sabtu malam. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Kali ini podcastnya bersama Bapak Surahman Dimyati, Profesor Surahman Dimyati ya. Nanti biasanya podcast ini Prof mengadakan bincang-bincang bersama narasumber dan Prof mengajukan beberapa pertanyaan, tapi saat ini spesial sekali kita bakal bertanya lebih jauh tentang bagaimana pengalaman yang sangat luar biasa dari Profesor Surahman Dimyati. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Prof Surahman Dimyati terlebih dahulu ini Prof, karena sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau gitu ya. Pengalaman-pengalaman beliau yang harus kita ketahui bersama. Dan ini merupakan kurikulum vitae dari Profesor Surahman Dimyati. Beliau ini bergerak di bidang Physics and Science Educator. Nah, kalau di bidang pendidikannya, beliau telah menempuh PhD di University of Iowa. Beliau sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ketika kita membaca pengalaman-pengalaman beliau ini malam hari ini nggak bakal selesai gitu ya, karena pengalamannya sangat banyak sekali. Beliau pernah di professional experience-nya, beliau sebagai volunteer work di Dell Steel ya, Prof ya. Iya. Sebagai instructional research spesialis, wah sangat luar biasa sekali ini ya. Ini kalau dibaca semua nggak bakal selesai, tapi sangat luar biasa sekali Profesor Surahman Dimyati yang sudah sekitar 15 tahun ya Prof ya di Amerika. Iya. Sekitar 15 tahun di Amerika dan sudah mendapatkan beasiswa juga. Kemudian beliau telah menjalani kehidupan di Amerika dan begitu sangat luar biasa pengalaman beliau. Nah, untuk saat ini nih Prof nih kita langsung kepada bincang-bincang kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan Profesor Surahman Dimyati juga ketika mendapatkan beasiswa, kemudian bagaimana caranya, kemudian di Amerika itu membuka beasiswa untuk apa saja, kemudian dari bidang apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana Profesor Surahman Dimyati berpengalaman hidup gitu ya di Amerika dari orang Indonesia yang sudah lama sekali hidup di Amerika. Oke, kalau bercerita mengenai kenapa dan mengapa nih ya Profesor Surahman bisa menjadi profesor di Amerika gitu loh. Nah, gimana sih Prof ceritanya gitu Prof? Bagaimana Profesor Surahman Dimyati ini kok bisa sampai di Amerika sampai 15 tahun Prof? Monggo Prof, silahkan. Iya, saudara-saudara semua, ini saya ini kalau berbicara begini ini ya hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Sebagian kecil saja. Apa yang sudah saya terima ini adalah titipan Tuhan. Jadi padahal ya dulu itu lahir ya biasa-biasa saja, kekurangan ini, kekurangan itu. Jangankan untuk kuliah, jadi kuliah itu kuliah nekat kata bonek. Orang Surabaya kan bonek. Jadi bondo nekat. Jadi bukan bondo nekat gitu ya Prof ya. Iya, bukan bisa kuliah saya itu yang mau namanya SD di Kertosono, SD, SMP, SMA saya di Kertosono, Jawa Timur ya. Jadi kalau ijazah SD Kertosono, ya memang pernah sih SD saya di Surabaya. Itu cuma 2 tahun, 2,5 tahun. Terus balik lagi ke Kertosono sampai lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, langsung balik lagi ke Surabaya lagi. Itulah baru kuliah bonek tadi. Bonek. Nah, ternyata bisa lulus. Nah, terus langsung ngajar di Bangkalan. Jadi ngajar di Bangkalan. Nah, gitu. Oke. Iya, ngajar di Bangkalan.
ngajar apa? Sebetulnya saya itu waktu mahasiswa itu kan ada masa-masa kalau sekolah guru, ya. IKIP itu kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dulu IKIP itu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya jelek-jelek ini saya ya mantan pendidik, mantan guru ya. Pensiunan sudah lama sekali kalau dihitung dari umur ya. Sampai IKIP-nya juga sudah tidak ada, ya IKIP-nya juga sudah tidak ada, sudah ganti UNESA, jadi ya nggak apa-apa. Karena itu adalah proses sejarah kehidupan manusia. Jadi naik turun. Balik lagi tadi, waktu jadi guru SPG ya balik lagi. Saya itu kalau nggak punya sekolahnya nebeng ternyata SPG itu masih nebeng. Jadi itu ada 3 ruangan di depan, terus 3 ruangan belakangnya itu nggak bagus juga gitu. Tapi dalam kondisi yang seperti itulah terus saya itu ya berupaya untuk menjadi guru yang baik, alat-alat membuat sendiri, alat sederhana. Sampai praktikum, jadi ya sampai fotografi, elektronik itu sudah praktikum waktu di SPG. Nah, terus dapat-dapatan. Nah kok ya ada penawaran beasiswa gitu loh, Ruli. Jadi tidak pernah terbayangkan itu ada kesempatan. Jadi kamu di sekolah, di kampus, di koran, ya di koran kan banyak membaca, banyak berkomunikasi. Bahkan saya sudah kirimkan ke Ruli juga itu link-link bagaimana kalau aktivis wanita itu bisa keluar negeri. Amerika mengundang. Oke. Itu difasilitasi oleh Amerika ya, semuanya akan difasilitasi. Termasuk pertukaran pelajar. Jadi jangan beasiswa itu salah satu. Beasiswa itu Pak Surahman ini, kalau saya suka dipanggil Pak Surahman. Pak Surahman ini kadang-kadang kalau orang UT panggilnya Pak Tim. Ya sekretaris rektornya itu ya cewek, sukanya panggilnya saya itu Pak Tim. Waduh. Yang nama saya Surahman, saya enaknya Pak Tim. Ya sudahlah. Saya lebih baik mengalah. Jadi saya itu kalau di istri saya pernah mencari saya. Jadi istri saya itu mencari saya di UT. Mencari siapa Pak Surahman? Siapa dia? Kepala Pelma. Di sini nggak ada Pak Surahman. Yang ada Pak Tim. Ya itu Surahman Timnya, itu suami saya. Oh, nah baru istri saya itu diantar. Gitu. Jadi ya terserah kamu ya Pak Surahman boleh, Pak Tim boleh ya. Nggak apa-apa. Jadi dalam sejarah-sejarah seperti itu dari tadi itu ditawarin ada beasiswa. Itu saya bilang, pengumuman jam 10, pendaftaran ditutup jam 12. Jam 10 siang itu. Jam 10 pagi ya. Nah, dulu itu jam 10 pagi. Telex. Dulu itu belum ada telepon yang bagus, telegram yang bagus, fax yang bagus itu enggak ada. Dulu namanya Telex. Ya kantornya Dikbud dulu itu Dikbud ya. Dikbud Bangkalan itu terima Telex dari Surabaya. Ini ada pengumuman ini, ada tes ke luar negeri, dibuka jam 10, ditutup jam 12. Itu singkat sekali ya Prof ya waktunya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Begitu saya mengambil keputusan, saya mendapat. Dan saya diprotes juga dengan teman-teman. Loh, Pak Surahman ini sudah mengikuti syarat. Ya nantilah, sudahlah, pokoknya daftar dulu. Jadi saya daftar. Dan ikut tes. Ya tesnya bertahap. Kalau tes kayak mana ya? Ternyata katut. Dari ribuan itu ternyata ada 7 orang. 7 orang katut. Dari 7 itu ternyata satu yang katut ya saya ini ke British Council Jakarta. Dari British Council itu ya sejarahnya saya dapat beasiswa itu ke British Council itu beasiswa. Itu sangat mahal. Sangat mahal. Karena ya itu biaya dolar itu biaya. Dari British Council itu terus Pak Surahman dapat beasiswa terus ke Texas University of Houston. Wow. Oh iya, Prof.
Prof kan pernah bercerita kepada saya bahwa Profesor Surahman ini mendapatkan 2 kali beasiswa ya, Prof ya, di British Council. Ya, yang sekolah bukan malah 2 kali, 3 kali. Wow. 3 kali. Karena British Council, terus University of Houston, terus University of Iowa. 3 kali. Jadi saya ini orang Indonesia, orang miskin Indonesia. Saya katakan miskin, saya dulu itu untuk buku tulis, saya itu harus jadi pemulung. Jadi pemulung, cari kalau di Kertosono, dulu di Kertosono saya. Jadi pemulung di Kertosono. Waktu SMP, SMA juga terpaksa saya paksakan untuk mencari bekas buangan kantor. Jadi kantor itu membuang limbah kertas. Nah, saya cari di situ masih ada banyak yang kosong sebelahnya, itu yang saya pakai sebagai buku tulis. Jadi ya itu ternyata ya jadi seperti ini. Jadi yang pemulung pada waktu SMA-nya ya IKIP-nya ya hidup seadanya ya. Atau IKIP itu saya bisa lulus tercepat terbaik. Terus ngajar ya akhirnya ke British Council itu. Terus British Council terus ke Texas balik lagi, terus ternyata saya ini ya kerja akhirnya ditarik UT. Nggak ngelamar. Kenapa? Prestasi bicara. Karena itu Ruli, saudara-saudara semua, anak-anak semua. Kita itu yang penting itu banyak baik hati dengan orang lain. Jangan nambah itu rival, Pak. Itu kompetitor. Wah, kita harus hati-hati. Hati-hati apanya? Hati-hati apa? Nah, kita itu makin banyak teman, makin mudah. Sama dengan istilah beasiswa. Beasiswa itu bisa kamu cari dari website resmi. Kalau Amerika ya, Kedutaan Besar Amerika Jakarta. US Embassy Jakarta. Klik saja di Google. US Embassy. Itu langsung nanti website. Websitenya mau langsung apa? Wah, mau sekolah. Mau cari beasiswa. Mau cari pertukaran. Pertukaran pelajar itu ada. Anaknya Dahlan Iksan yang 2 orang itu pertukaran pelajar itu. Bukan beasiswa. Pertukaran pelajar yang anaknya yang pertama itu waktu berangkat ke Amerika itu bapaknya ya sibuk di Jawa Pos itu loh. Dahlan Iksan itu kan sibuk sekali. Itu hanya ibunya yang antarkan. Terus berangkat ke Amerika. Di Amerika ternyata siapa hostnya? Siapa tuan rumahnya? Siapa yang mau menerima orang ini? Aduh, orang ini siapa? Orang kecil, masih kurus, belum besar, belum gemuk. Sekarang ya sudah tegap. Ya. Itu ya akhirnya orang itu ternyata itu guru dan wartawan lagi. Yang menerima itu seorang guru dan wartawan. Ini diterima enggak orang? Ini orang asing. Nah, ternyata diputuskan untuk diterima. Ternyata baik. Bapak dengan Bapak Agung ternyata sama-sama wartawannya. Dahlan Iksan adalah pemimpin di Jawa Pos. Jadi itu sejarah-sejarah seperti ini. Cerita-cerita nyata seperti ini. Tidak harus menunggu sampai kuliah. Kadang-kadang masih sekolah sudah dirintis ke luar negeri. Kenapa? Di luar negeri itu ibarat orang itu memandang perbandingannya itu banyak. Ya kalau di Bangkalan melulu, di Kamal melulu, yang dibandingkan cuma orang Kamal. Kamu belum membandingkan dengan Jakarta, belum membandingkan dengan Singapura, belum membandingkan dengan New York. Belum tahu Iowa City yang kota saya itu begitu kerasan di sini. Di kota ini Pak Surahman itu sudah 13 tahun. 13 tahun. Pertama 7 tahun, lanjut ini 6 tahun lebih, jadi hampir 14 tahun. Saya kerasan di sini karena kota ini tempat the city of literature in the world. Satu-satunya kota di dunia ini yang melahirkan penulis-penulis hebat dunia. Jadi menjadi film, menjadi novel terbesar.
Termasuk orang-orang Indonesia yang novel-novelnya berhasil. Laskar Pelangi. Ya, siapa yang benar? Laskar Pelangi kan jadi film kan? Ya, kemudian banyak lagi penulis-penulis Indonesia. Itu ke sini. Ke sini. Iya. Jadi ini kenapa kita harus mengenal dunia ini. Kota Pak Suraman kok kerasa sih? Kerasa. Ini kalau dibilang kota kecil, memang kecil. Tapi isinya semua orang pinter. Loh kok begitu? Semua Luar ini biasa isinya ya, Bu. orang pinter-pinter. Kenapa? Orang pinter-pinter di seluruh dunia ngumpul di sini karena ini University of Iowa. Ini sekolah elit. Sekolah elit hanya orang-orang pinter yang bisa diterima. Hanya orang-orang yang bisa bayar yang bisa diterima. Loh Pak Suraman kok bisa ke sana? Karena pertolongan ini. Republik Indonesia ini benderanya saya bawa ini. Nih. Republik Indonesia itu memberi saya beasiswa ketiga kali. Sudah beasiswa lagi, nanti pergi lagi juga. Itu ada PARB itu, program akademik 4 bulan lah, Suraman di Amerika lagi. Itu 4 bulan, tahun 2011. Jadi kalau diurut, waduh, total banyak sekali lah jasa Indonesia kepada Pak Suraman. Jadi intinya kalau mencari beasiswa itu ya caranya begini Pak. Coba website-nya itu dibuka ya, diklik-klik. Tadi saya sudah berunding dengan Didin. Kalau nanti kita buat podcast pendek-pendek, ya boleh. Gimana sih mencari beasiswa? Gimana sih mencari pekerjaan? Di luar negeri, tidak harus Amerika. Nanti saya beri contoh yang berhasil. Bahwa ternyata ini teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Benar itu, Prof. Memang sangat dibutuhkan, Prof. Gimana sih mencari visa? Oh, gimana bayarnya? Gimana? Alah, bayar itu sebetulnya kalau datang saja misalnya saja di perkumpulan. Ini saudara-saudara ada yang hanya bisa memberi patungan, menguruskan, memberangkatkan, ya sampai memberangkatkan. Bisa. Coba ya, Pak Guyuban misalnya saja kalau sekarang saya kenal itu ada grup-grup, kalau kita ada gereja, di grup gereja, grup pengajian, grup apalagi ya apa kalau di Konghucu gitu, di sinagognya, itu boleh di Buddha ada. Itu grup-grup ini kadang-kadang biasa membiayai, termasuk grup pengajian. Grup pengajian itu mengumpulkan siapa yang mau ya sodako jariah apa ini mau berangkat ke Mesir, nah mau berangkat ke Mesir tidak harus ke Amerika, tapi boleh juga bisa saja ini mau berangkat ke Taiwan, ini mau berangkat ke Jepang, ini mau sampai pernah suatu ketika anak saya Ragil itu mau berangkat ke Mexico City. Wow. Mexico City. Nah, jadi itu memang ada 5 dari Republik Indonesia mau berangkat. 5 orang mau berangkat ke Mexico City. Anak saya sudah memberi sinyal ke saya. Ya, ini mau berangkat. Sudah siap? Ya kaminya siap. Tiketnya? Belum. Apa? Uangnya belum ada. Jadi ada kasus-kasus semacam itu. Kasus. Nah, sebetulnya ada tip and trick-nya, Kalau membeli tiket ke luar negeri, itu kalau bisa itu jauh sebelumnya. Jangan kurang 2 minggu beli tiket. Harganya bisa 2 kali lipat. Jadi Pak Suraman sudah pengalaman mengatur perjalanan internasional begitu. Gimana sih caranya? Gimana supaya lebih murah? Murahnya itu sampai 50%. Murahnya itu sampai 50%. Jadi apa yang komunikasi seperti ini nanti akan saya beri link. Sebentar lagi akan ada podcast. Sebentar lagi akan ada podcast langsung dari Amsterdam. Wow. Dia masih muda. Masih muda sekali. Oh, gaji anak muda kecil, cewek. Nah, saya belum buka dulu ya. Ini rahasia. Kadang-kadang apa
Kita itu diberitahu nama, diberitahu alamat, malah apalagi diberitahu telepon. Jadi sebetulnya nomor telepon, nomor kadang-kadang berbahaya. Berbahaya itu apa? Kalau dibocorkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu loh. Orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa mengirim pesan ancam. Bukan coming soon ya Prof ya, nanti pasti dikasih tahu ya Prof ya, nanti podcast selanjutnya sama siapa gitu ya Prof ya. Iya, tentu. Iya, jadi kalau mencari beasiswa itu ya begini, tidak harus menunggu degree, nggak usah, pertukaran dulu ya. Oh, berarti melewati pertukaran pelajar dulu ya Prof ya. Pertukaran pelajar dulu, kalau guru pertukaran guru. Jadi guru itu bisa ke Amerika mungkin 3 bulan. 3 bulan. Terkadang kan kita susah sekali gitu Prof untuk mencari linknya gitu Prof. Link mengenai pertukaran pelajar gitu. Link mengenai beasiswa tersebut gitu. Apa memang kalau mengenai seperti beasiswa gitu ya Prof ya. Beasiswa apa aja sih yang biasanya disediakan oleh pemerintah Amerika gitu, yang bekerja sama dengan Indonesia juga yang terbuka untuk internasional, termasuk juga pertukaran pelajarnya, Prof. Biasanya kita bisa temukan di mana, Prof? Kalau Ruli membuka di websitenya Amerika Serikat saja, Kedutaan Besar Amerika Serikat, US Embassy Jakarta. Jadi kliknya di Google itu US Embassy Jakarta. Dari situ akan keluarlah. Tapi kadang-kadang kalau milih langsung pilih bahasa Indonesia. Itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kalau supaya klik yang bahasa Indonesia. Dari situ akan langsung nanti sekolah ke luar negeri. Beasiswa. Jadi ada klik beasiswa. Pertukaran. Jadi exchange visitor. Exchange visitor itu biasa anak pelajar Amerika itu ke Indonesia. Pelajar Indonesia ke Amerika. Nah itu biasa. Ya nanti di link itu akan ketemu. Oh ternyata itu kalau sekolah itu Departemen Pendidikan. Kan gitu. Departemen Pendidikannya Amerika. Nanti di situ kerjasama. Syaratnya biasa ya. Kalau di Indonesia nanti harus pemerintah Indonesia. Kalau kita harus Dikbud ya. Diknas apa namanya sekarang Diknas ya. Saya banyak yang berubah nama-nama itu. Dinas Pendidikan Bangkalan atau gimana itu. Kepala dinas itu yang tahu. Tapi kepala dinas kadang-kadang tidak tahu, anak buahnya tahu. Anak buahnya kan nggak sempat membuka websitenya. Ini kita ini masyarakat ini memberi ini ada lowongan nih. Gimana ini? Jadi info itu dikirimkan langsung kepada dinas, kepada pelaksana, kepada stafnya. Ini gimana? Masa dari Jawa Timur nggak ada yang ikut? Kan sayang kan? Ini ada yang dari Pakistan. Jadi seperti itu. Oke, saya bisa next ya. Iya, jadi beruntung sekali lah kalau bisa seperti itu. Kalau bayar sendiri apakah bisa? Jadi ada orang-orang yang memang merancang dari muda, uangnya ditabung. Saya bangga punya murid SPG ya murid SPG ya sekarang ya murid saya ini sudah pensiun juga. Tapi cara berpikirnya bagus. Jadi mulai muda sudah menabung untuk anaknya. Jadi punya cita-cita nanti ini kuliah di sini biayanya akan mahal. Uangnya sudah disiapkan. Nah ini termasuk ke luar negeri juga begitu. Jadi kalau mau mengirim anak-anak sekolah dalam negeri atau luar negeri, dalam negeri luar negerinya, itu pilihan. Berani dikit nyebrang kalau saya. Sikap berani menyeberang. Menyeberang itu maksudnya tidak berani, jangan diterjemahkan dalam ungkapan bahasa Indonesia menyeberang itu artinya jelek ya. Sebab ada konotasi jelek, ada konotasi baik. Konotasi yang baik menyeberang itu adalah contoh adalah orang Eropa. Orang Eropa itu dulu yang namanya Columbus. Itu kan mencari dunia lain. Masa cuma Eropa? Eropa itu sedikit. Indonesia lah.
Jadi Indonesia itu seluruh Eropa itu ya cuma Indonesia saja. Jadi kalau kita membandingkan itu apa Portugis? Kecil. Portugis itu paling cuma itu satu Madura itu aja. Nah, Belanda itu ya paling satu Madura saja. Nggak sampai banyak. Kecil Belanda. Tapi ingat, kemauan itu melebihi, kemauan keras itu melebihi daripada kondisi yang sebenarnya. Negara kecil seperti Belanda itu ternyata sampai sekarang, dan oh ini Belanda kan pernah menjajah Indonesia, itunya jangan dikeras-keraskan. Ya sekarang ini Belanda ini ibaratnya ingin menyaur hutang, gitu loh, memperbaiki kesalahan yang lama. Saya punya sahabat di Belanda, dia tuh kalau sangat bagus kan. Kami ingin menutup kesalahan. Jadi anak-anak muda, generasi muda itu malu dengan apa yang terjadi masa lalu. Jadi sekarang ini diperbaiki. Coba saja kalau buka apa Kedutaan Besar Belanda, ya, iya, cari beasiswa di sana. Tadi anak sahabat saya itu dapat beasiswa di Belanda, gitu loh. Dapat beasiswa di Belanda. Jadi jangan menunggu pengumuman dari Republik. Republik sudah puyeng. Republik kita ini sudah puyeng ekonomi, sudah puyeng, lebih puyeng lagi dengan corona, lebih COVID. Belum lagi yang namanya ini, yang apa ya, kita itu balik lagi lah, tidak ada manusia sempurna, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Jadi kita itu jangan mencari salahnya melulu. Wah ini gawat, ini akan dua, ya yang itunya dikurangi, yang itunya yang gitu-gitu dikurangi. Mari kita mencari sisi positif. Kalau Kedutaan Besar Belanda, Kedutaan Besar Inggris, Kedutaan Besar Amerika, Kedutaan Besar Australia, tetangga kita ya paling dekat ke luar negeri, Australia. Saudara-saudara saya banyak yang di Australia. Saudara saya dari dulu ya ada yang memang kita ada keturunan Madura ya. Tapi kita itu ternyata sekarang di mana? Saya ada di Melbourne. Jadi kita punya grup WhatsApp, yang satunya di Melbourne, satunya di Iowa City, satunya di Jakarta, satunya di Bangkalan. Macam. Sama dengan itu grup WA ini kalau kita kembangkan lagi, teman-temannya Ruli, jangan yang teman-teman Madura melulu. Jangan, kita harus punya teman saudara lain. Jadi kalau sahabat-sahabat saya di Kalimantan, itu banyak sahabat saya. Saya itu merasa tersanjung pada suatu ketika sampai dikawal kemana-mana dengan saudara saya di sana, dari Palangkaraya. Saya, Profesor Holten Siong, waduh sahabat saya. Kemudian ada lagi dulu seorang doktor di dekan di Universitas dulu di FKIP, di FKIP-nya sangat akrab dengan saya. Begitu saya setelah berapa tahun, 10 tahun lagi nelpon, mungkin terkejut juga ternyata sahabat saya itu sudah mendahului saya. Jadi saya ingin datang langsung. Kayak kalau ke Indonesia saya mau terbang langsung ke Palangkaraya. Sahabat saya banyak di sana. Jadi saya itu apa? Ini Ruli, saudara-saudara semua. Ini kesempatan untuk mencari beasiswa ini luar biasa banyaknya sekarang. Luar biasa banyaknya. Jadi jangan dilewatkan. Jangan internet yang ada itu hanya dipakai untuk membual sana sini, kirim sana sini, tahu-tahu pulsanya habis. Kan lebih baik membrowse mana mencari beasiswa, mana kerjasama, mana pertukaran pelajar. Ya, ini saudara-saudara semua ke luar negeri itu, kalau misalnya ya saya cerita begini karena saya ini ya ada nakalnya juga dulu. Saya itu kalau ke luar negeri, saya bawa istri dan anak-anak saya.
Terus suatu ketika saya itu mikir, lah iya ya. Terus saya datang, karena saya tidak tahu jawabannya. Pak Surahman ini langsung ke bagian imigrasi. Kalau imigrasinya student itu ada international student advisor. Jadi ada international student advisor. Nah, di situ ada yang bagian ngurusi imigrasi. So, saya menghadap. Saya ada masalah apa? Ya, orang lain bilang nggak masalah, kalau saya masalah berat. Apa? Istri dan anak-anak saya ketinggalan. Kalau mungkin kalau saya lapor ke atasan saya, kamu tuh urusan pribadi kok dibawa-bawa. Enggak, ini urusan beneran ini. Apa? Istri dan anak-anak saya ketinggalan di Indonesia. Itu ketinggalan atau tertinggal memang mestinya di Indonesia. Karena ada orang bertanya gitu. Saya bilangnya ketinggalan di Indonesia. Terus saya itu ngomong dengan bagian imigrasi. Don't worry. I take care. I take care. Are you joking? Jadi kamu itu apa? Guyon kalau orang Surabaya kan, kamu guyon. Are you joking? Kamu sendaguro? Saya ini serius. I am. I'm serious. Jadi orang Amerika itu harus I am serious to help you. I'll take care. Okay. How? I have scholarship. Saya punya beasiswa. Tapi ini untuk bayar uang kuliah, ya kan? Untuk beli buku, untuk ya nyewa apartemen. Ini kan hanya untuk saya. Istri, anak-anak saya nanti makan dari mana? Dia tersenyum. Calm down. Mula-mula saya agak kamu calm down. I am going to write a letter. Write it down, all of your wife name, all of your children. Tulis semua lengkap, nama istri, semua anak saya. Terus diketik itu. Ya itulah lalu mengundang. Jadi itu namanya undang IAP 66. Ya, itu undangan untuk keluarga. Jadi Pak Surahman ini ya karena J1 itu ya istilah visa. Jadi J itu untuk exchange visitor, tapi dari pemerintah J1. Lalu kalau keluarganya namanya J2. Nah, J2 ini tanggung jawab negara setempat. Jadi kalau sudah Amerika memberikan surat ini, Amerika bertanggung jawab. Lengkap. Tanggung jawab kan nanti datang, diberi work permit. Setelah diberi work permit, boleh kerja legal. Oke. Jadi begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara saya, mohon maaf, ini Pak Surahman ini bukan rahasia ini. Enggak, ini sebetulnya bukan rahasia. Jadi biasalah kalau